Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Fikri Rizky Muhammad MPD. Yang terhormat Mentor UKM ICT STI Darul Falah, Bapak Ibnu Imam Al-Ayyubi MPD. Dan yang kami hormati Bapak Muhammad Ibnu Soleh SHI MPDI, dosen STI Kiai Haji Muhammad Ali Sodik Munut, selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Selamat siang dan selamat datang kepada semua peserta yang hadir. Saya Niken Siti Nur Aprianti selaku Master of Ceremony akan menemani dan memandu acara kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya yang sangat kami hargai. Dan untuk mengawali workshop pada kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Workshop ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk lebih memahami secara mendalam mengenai bagaimana merancang penelitian yang berkualitas dan relevan dengan standar publikasi di Scopus. Selanjutnya, dengan rasa hormat yang tertinggi, mari kita sambut Wakil Ketua 3 Bapak Dr. Fikri Rizky Muhammad MPD untuk memberikan kata pembuka dan semangat yang akan menerangi langkah kita dalam workshop pada kali ini. Untuknya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah kita hari ini masih diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga kita bisa mengikuti workshop ini dengan penuh semangat dan penuh kebahagiaan. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan lantunan sholawat yang selalu kita ucapkan baik dalam sholat maupun dalam zikir kita yang diakui oleh beliau dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ibnu Soleh SHI MPDI yang alhamdulillah menjadi pemateri atau pembicara yang nanti akan memberikan ilmu bagaimana mendesain atau merancang sebuah penelitian yang baik untuk bisa dipublikasikan di jurnal internasional. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibnu Imam Al-Ayyubi MPD selaku mentor ICT di STAI Darul Falah, dan juga yang Bapak banggakan seluruh mahasiswi yang ikut pada kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman semuanya, ini merupakan workshop yang sangat penting tentunya bagi kita pelaku akademis gitu ya, akademik di lingkungan sekolah tinggi, karena kita punya ada tridharma perguruan tinggi yang dimana salah satunya adalah penelitian. Tentu penelitian ini menjadi sebuah kewajiban bagi seorang sarjana atau calon sarjana yang nanti akan lulus menjadi seorang sarjana. Kita tahu bahwa di tingkat-tingkat pendidikan S1, S2, S3 harus. Nah, bagaimana penelitian ini akan menjadi sebuah kontribusi tentunya untuk dunia pendidikan kita. Jadi kalau kita tidak berkontribusi, artinya buat apa kita menjadi sarjana gitu kan. Harus ada kontribusi-kontribusi dari seorang sarjana dalam dunia penelitian ini. Nah, terkadang kita hanya meneliti satu kali seumur hidup gitu ya, hanya skripsi saja yang kita teliti. Itu pun apakah skripsinya
bisa dipublikasikan atau tidak, atau hanya menjadi bahan jangan saja di perpustakaan. Nah, perlu ada inovasi-inovasi selanjutnya agar skrip yang kita buat atau penelitian-penelitian yang kita buat ini bisa terpublikasi. Baik nanti mungkin di Sinta, nanti mungkin endingnya adalah di jurnal internasional, adalah salah satunya di Scopus ini. Nah, jadi teman-teman semuanya ikuti dengan baik dan nanti akan dipaparkan oleh Pak Muhammad Ibnu Soleh ini. Beliau adalah pakarnya Scopus ya. Mudah-mudahan ada banyak ilmu yang dimanfaatkan. Nanti Bapak pun akan belajar kepada beliau karena memang penelitian terindeks Scopus atau apa namanya desainnya perancangan penelitian untuk dipublikasi di jurnal Scopus ya memang agak susah kalau kita belum punya pengalaman dan lain sebagainya. Tapi nanti mungkin dipaparkan pemahamannya apa itu Scopus, apa itu publikasi jurnal internasional, nasional dan lain sebagainya. Mungkin itu saja untuk pembukaan, kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini walaupun kita bertemu melewati Zoom, banyak keberkahan yang akan kita dapat, banyak ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Ala adiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, itu saja mungkin pengantar dari saya. Selamat kepada teman-teman semuanya dan terima kasih Pak Muhammad Ibnu sudah berkenan hadir dan nanti akan menyampaikan materi-materinya. Juga Pak Ibnu sudah memfasilitasi teman-teman mahasiswa di STI Darul Falah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fikri atas kata-kata yang sangat memotivasi dan penuh wawasan. Kami sangat menghargai dedikasi dan dukungan Pak Fikri terhadap kemajuan penelitian ini. Baik, kita langsung saja. Izinkan saya memperkenalkan pembicara kita yang sangat terhormat, Bapak Muhammad Ibnu Soleh, SHI MPDI, seorang ahli di bidang publikasi, dan kita sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak untuk membagikan ilmu yang sangat berharga hari ini. Tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai sesi workshop yang telah ditunggu-tunggu. Sesi ini akan membahas mengenai kriteria Scopus dan strategi pendesain penelitian yang memenuhi standar publikasi internasional. Kita ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibnu Soleh yang telah bersedia memimpin sesi ini. Untuknya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Haji Abdul Munin Amali, MPD, dan juga Bapak Dr. Fikri Rizkia Muhammad MPD, dan juga Bapak Ibnu Inam Al-Ayubi MPD. Dan juga kawan-kawan semua yang saat ini kita belajar bersama, bukan saya yang mengajari, tapi kita di sini belajar bersama. Bagaimana tentang mendesain sebuah penelitian supaya bisa terpublish di Scopus. Mungkin ini sedikit gambaran saja sebelum masuk ke materi. Jadi apa sih itu Scopus? Kemudian bagaimana sih Scopus itu? Kenapa harus Scopus dan kenapa tidak yang lain? Kan itu ya pertanyaannya. Kalau kita lihat sekarang itu hampir semua peneliti itu rata-rata targetnya adalah Scopus karena itu merupakan salah satu tuntutan Tridharma pendidikan. Salah satunya adalah melakukan penelitian dan penelitian itu harus terpublish. Terpublish di mana? Kalau mungkin di jurnal nasional
itu ada yang mengindeks atau yang memberikan penilaian itu namanya adalah Sinta. Jadi ada grade-nya, Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau internasional itu yang terakui adalah Scopus. Sebelum jauh ke sana, bagaimana sih cara merancang sebuah penelitian, kemudian bagaimana supaya bisa publish di Scopus? Sebenarnya hampir semua penelitian, kalau kita sesuaikan dengan pola yang ada di jurnal tersebut, pasti akan dipublish oleh editor jurnal tersebut. Nah, cuman sebagian artikel yang akan kita publish di sana, itu rata-rata yang diterima adalah mereka yang menggunakan metodologi kuantitatif. Rata-rata seperti itu, sebagian besar. Walaupun ada yang menggunakan metodologi kualitatif tetap bisa terpublish, tapi dengan berbagai desain yang diminta oleh editor jurnal. Nah, sebenarnya kuncinya itu bukan pada wilayah bagaimana kita melakukan penelitian, bagaimana kita mendesain sebuah penelitian tersebut, tapi sebenarnya kuncinya itu pada wilayah bagaimana sih pola kerja dari jurnal tersebut. Bagaimana sih pola kerja jurnal yang nasional, bagaimana sih pola kerja dari jurnal internasional, bagaimana sih pola kerja jurnal internasional yang terindeks di Scopus. Nah, ibarat kata itu seperti ini. Kita punya handphone, kemudian ketika kita itu mau menggunakan handphone, memanfaatkan secara maksimal, maka kita harus tahu bagaimana cara mengoperasionalkan handphone itu. Nah, ketika kita itu bisa tahu bagaimana cara mengoperasionalkan handphone itu, berarti kita itu sudah bisa dianggap menguasai handphone itu. Bukan handphone yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai handphone itu. Begitu juga tentang publikasi. Di jurnal manapun, ketika kita tahu polanya, maka kita akan bisa mengikuti dan bisa mempublish di sana, apapun bentuk penelitiannya. Maka kita akan kesulitan. Nah, sebagai langkah awal, bagaimana sih apa sih yang harus kita persiapkan? Bagaimana sih pola kerjanya? Nah, yang pertama, kita harus menyiapkan manuskrip dulu. Nah, kita harus menyiapkan manuskrip. Jadi hasil dari penelitian itu harus kita persiapkan terlebih dahulu. Bagaimana cara mempersiapkannya? Nah, cara mempersiapkannya itu kita harus mengetahui tujuan jurnal mana yang akan kita tuju untuk mempublish dari hasil penelitian kita, dari artikel kita. Jadi kita harus tahu dulu, di jurnal A, berarti saya harus browsing di jurnal tersebut. Ketika saya browsing di jurnal tersebut, maka saya harus mengetahui bagaimana sih pola kerja jurnal itu, apa sih yang diinginkan oleh editor dari jurnal itu. Paling tidak kita harus tahu tentang skopnya dari jurnal itu. Kita menyiapkan tentang pendidikan, tapi jurnal tersebut tentang ekonomi, otomatis akan ditolak oleh editor jurnal, pasti itu. Kita menyiapkan tentang pendidikan, yang kita tuju tetap jurnal pendidikan, tetapi desainnya kita tidak menyesuaikan yang diinginkan oleh editor jurnal, maka akan secara otomatis ada beberapa kemungkinan. Satu, ditolak, yang kedua itu revisi, pasti itu. Kemudian bagaimana agar lancar untuk melakukan publikasi ke sana? Otomatis kita harus mengikuti polanya. Mengikuti polanya seperti apa? Setelah kita siapkan, kemudian kita lakukan registrasi, dan dalam melakukan registrasi tersebut itu di beberapa jurnal baik itu nasional maupun internasional itu menggunakan pola-pola yang berbeda. Ada di jurnal nasional itu kita harus ketika kita registrasi kita harus memberitahukan tentang full name, given name, kemudian email, kemudian juga password, username dan lain sebagainya. Di jurnal internasional selain itu kadang juga ada yang menginginkan ORCID.
Nah, ORCID itu sebagai salah satu syarat untuk kita bisa registrasi di jurnal tersebut. Nah, jadi kita harus mengikuti polanya. Ketika kita tidak punya ORCID, otomatis kita harus registrasi. Ketika kita tidak bisa registrasi, otomatis kita tidak bisa ketika kita tidak registrasi ORCID, otomatis kita tidak bisa registrasi di jurnal tersebut. Nah, kemudian setelah kita lakukan registrasi, barulah kita melakukan login. Jadi ada beberapa jurnal itu mereka yang biasanya mengharuskan seorang author untuk registrasi menggunakan ORCID itu biasanya untuk loginnya menggunakan username kadang juga ORCID. Tapi di jurnal nasional itu sebagian besar itu tanpa ORCID, tapi cukup dengan full name, kemudian gift name, kemudian harus ada. Kemudian user ID-nya dan password. Jadi cukup hanya ketika login, setelah registrasi selesai, login, kita masukkan user ID tadi, kemudian login. Kemudian login. Nah, setelah login, baru kita harus mengetahui kalau dalam bahasa di jurnal nasional itu ada yang namanya template. Di jurnal internasional pun juga ada yang namanya template. Tapi biasanya di jurnal internasional itu untuk template-nya itu biasanya ditampilkan pada author guideline seperti ini. Ketika di jurnal nasional itu ada tersendiri. Kita bisa download template-nya, kita bisa mengikuti bagaimana cara mendesain artikel kita yang sudah selesai, kita sesuaikan hurufnya, kemudian apa itu fontnya berapa dan lain sebagainya. Kita mengikuti template yang ada di jurnal tujuan kita. Atau kalau di jurnal internasional itu biasanya ada di author guideline seperti ini. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita lakukan start untuk submission. Nah, untuk jurnal dengan OJS 3 itu rata-rata untuk start submission-nya adalah seperti ini. Seperti ini. Kita klik di bagian start submission. Baru setelah itu kita centang di beberapa submission requirement itu, baru kita masukkan file kita. Kita masukkan file kita masukkan artikel kita. Setelah kita upload, kita enter metadata kita, biasanya title, kemudian juga abstrak. Setelah itu kita masukkan keyword, setelah itu kita masukkan referensi. Tapi ada juga di jurnal nasional itu yang mengharuskan untuk mengirimkan figur, kemudian juga tabel-tabel seperti itu. Di jurnal yang terindeks Scopus itu juga hampir sama seperti di polanya yang ada di jurnal nasional, hampir sama. Kadang juga ada minta di bagian enter metadata ini di jurnal internasional, terutama yang terindeks Scopus, itu biasanya juga minta tabelnya tersendiri, kemudian hasilnya tersendiri, kemudian juga figurnya juga sendiri. Jadi masing-masing itu ada plot-plot tersendiri untuk kita masukkan di sana. Nah, selain itu juga ada full papernya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita lakukan submission, kemudian enter metadata, kita konfirmasi sampai pada langkah selanjutnya sampai finish submission. Ketika sudah finish submission, itu kita nanti akan secara otomatis mendapatkan reply dari OJS, dari editor jurnal tersebut, bahwa kita itu sudah melakukan submission artikel kita di jurnal tersebut, dan di situ nanti akan ditautkan link dari submission kita. Nah, nanti biasanya akan berbentuk seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat di jurnalnya. Kalau email itu biasanya nanti akan ada di email kita. Email itu email yang kita gunakan daftar di jurnal tersebut. Jadi
ketika kita registrasi tadi kita gunakan email tersebut. Setelah itu kalau ada informasi apapun dari jurnal itu pasti akan masuk di email tersebut, email kita yang digunakan untuk daftar. Nah, setelah ini barulah ini yang bekerja adalah editor jurnal. Bagaimana pola kerjanya editor jurnal? Nah, pola kerja editor jurnal tersebut setelah menerima artikel dari author maka akan dikirim ke reviewer. Nah, setelah itu oleh reviewer nanti akan diberikan masukan agar artikel-artikel yang kita kirim di sana itu menjadi sempurna dan sesuai dengan yang diinginkan oleh jurnal tersebut. Mungkin bisa juga kalau tidak sesuai mungkin bisa ditolak atau mungkin bisa diterima accept tapi ada minor revision. Ada juga misalkan diterima tapi dengan mayor revision. Nah, biasanya seperti itu. Nah, barulah setelah itu oleh reviewer itu dikirim kembali ke OJS, melalui OJS dikirim ke jurnal tersebut. Barulah nanti kita juga akan tahu bahwa artikel kita itu butuh revisi atau tidak, atau diterima tanpa revisi. Nah, kalau diterima tanpa revisi itu sudah alhamdulillah kita beruntung ya, termasuk author yang beruntung seperti itu. Tapi kalau ada revisi itu adalah kewajiban kita sebagai author untuk melakukan revisi dari artikel yang sudah kita kirim ke jurnal tersebut. Maka editor mengirim pemberitahuan kepada kita sebagai author. Barulah kita melakukan revision, melakukan revisi. Setelah kita lakukan revisi, nah kita tidak boleh mengirimkan hasil revisi kita ke email balasan dari jurnal tersebut. Tapi kita mengirimnya kemana? Kita mengirimnya tetap di OJS dari jurnal tersebut. Contoh misalkan seperti ini. Jadi ketika kita itu sudah menerima hasil revisian, kita download, kemudian kita revisi, kemudian kita kirim balik ke jurnal tersebut. Barulah nanti oleh editor nanti akan diteliti lagi. Setelah diteliti lagi, nanti dikirim ke reviewer lagi sampai benar-benar artikel yang kita kirim itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jurnal tersebut. Jadi sebenarnya kuncinya apa sih yang diinginkan oleh jurnal tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian setelah sampai pada tahap ini, Pak Soleh, Pak Soleh izin, ya. share screen-nya nggak kelihatan, share screen tidak terlihat Pak. Oh gitu Pak ya. Tadi saya udah japri. Baik, baik. Coba saya stop dulu ya. Stop dulu. Saya share screen. Sudah Pak? Siap, Sudah Pak? Sudah bisa muncul Pak untuk share screen-nya? ya, sudah muncul Pak. Ya, Betul, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin jaringannya di sini mungkin agak susah karena agak di wilayah timur ya. Oke, terima kasih. Jadi sampai sini tadi, setelah kita lakukan revisi, kemudian sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh editor jurnal tersebut, sudah sesuai dengan yang diinginkan jurnal tersebut, artikel kita sudah sesuai, maka kita nanti akan mendapatkan LOA, Letter of Acceptance. Jadi itu sebuah pernyataan bahwa artikel kita itu diterima di jurnal tersebut dan siap untuk dipublish. Nah, tinggal publishnya ini kapan itu tergantung dari jadwal publishnya jurnal tersebut. Kadang ada yang kalau di jurnal nasional itu mungkin ada yang 3 bulan, 4 bulan sekali, atau mungkin 1 tahun 2 kali.
Di jurnal internasional yang terindeks Scopus itu bahkan tidak hanya dua, eh, 2 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali, bahkan yang tiap bulan publish itu ada. Nah, bahkan yang tiap bulan publish itu ada. Jadi ketika sudah mendapatkan hasil seperti ini, letter of acceptance ini, maka kita tinggal menunggu artikel kita publish. Nah, model letter of acceptance ini tiap-tiap jurnal itu menggunakan pola yang berbeda-beda. Mungkin ada juga yang seperti ini, ada juga yang seperti ini, ada letter of acceptance termasuk invoice-nya. Invoice itu biasanya ada beberapa jurnal baik nasional maupun internasional yang sudah terindeks Scopus. Itu ada yang free, ada yang berbayar. Biasanya invoice ini ketika jurnal tersebut berbayar. Jadi di situ nanti akan diterangkan berapa yang harus kita bayarkan kemana, itu di situ. Dan ada juga yang seperti ini. Ini di tanggal berapa kemarin? Ini masih baru di bulan ini, insya Allah di Q1, di Q1 ini, alhamdulillah kemarin dengan teman-teman dari Yayan Aceh, kemudian juga dari teman dari Universitas Udayana, itu kita lakukan riset bersama, kemudian alhamdulillah kita dapat loanya juga. Prosesnya sama seperti yang di atas tadi prosesnya. Kemudian setelah itu barulah kita menunggu untuk jadwal publikasi. Setelah publish, maka kita itu akan mendapatkan email seperti ini. Nah, akan mendapatkan email seperti ini. Nah, ini bentuk link dari email yang dikirimkan secara otomatis oleh editor jurnal. Nanti ketika sudah publish, tinggal kita klik link itu, berarti artikel kita itu sudah publish di sana. Bagaimana tampilannya kalau misalkan ditolak? Nah, kalau ditolak itu seperti ini. Nah, kalau ditolak itu seperti ini. Jadi di jurnal tersebut ini saya waktu ini jurnal saya di Buet Jurnal itu di Thailand. Nah, jadi saya pernah mengirim 2 kali di sana. Yang pertama itu ditolak. Nah, ditolak. Kemudian setelah itu jarak beberapa bulan saya buat lagi artikel selanjutnya, barulah setelah berbagai tahapan-tahapan tadi yang sudah saya lalui, akhirnya alhamdulillah diterima, dan bentuknya ketika publish itu seperti ini. Ketika kita lakukan submit artikel kita di jurnal tersebut. Nah, kemudian ini kalau kita melakukan submit atau rencana publish di jurnal baik nasional maupun internasional, nasional baik yang Sinta berapapun maupun internasional yang sudah terindeks Scopus di kuartil berapapun, itu polanya sama. Itu pola lurusnya seperti itu. Tapi ada beberapa trik sebenarnya. Nah, ini ada beberapa trik publication ketika kita akan melakukan publish di jurnal baik itu nasional maupun internasional. Ada beberapa trik. Nah, Aman, Pak? ya. Jadi ketika kita melakukan rencana untuk publish di jurnal, ya kan, untuk melakukan publish di jurnal, itu ada beberapa trik sebenarnya supaya artikel kita itu bisa diterima di jurnal tersebut dengan mudah. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah ini. Selain kita prepare, kita melakukan communication dengan editor jurnal. Nah, jadi sebelum kita lakukan submit artikel kita lakukan komunikasi dengan editor jurnal. Pasti di jurnal manapun itu pasti akan mencantumkan editornya, baik itu email maupun nomor WhatsApp atau nomor yang bisa dihubungi di sana. Paling tidak kita akan tahu artikel kita itu bisa diterima atau tidak. Artikel kita itu kira-kira nanti sesuai atau tidak.
ketika artikel kita nanti itu kalau misalkan kita kirim ditolak atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh misalkan ini ya. Bentar. Saya share screen. Ya. Oke. Nah, misalkan ini salah satunya. Misalkan ini, misalkan saya melakukan percakapan dengan editor jurnal. Nah, sebelum saya kirim, saya lakukan dengan editor jurnal dulu. Oh, saya tanya, Prof, misalkan ini, saya punya judul ini kira-kira bisa diterima enggak artikelnya? Oh, itu tidak sesuai misalkan. Oh, tidak sesuai dengan, otomatis ketika tidak sesuai, otomatis kan tidak kita submit di sana. Nah, seperti itu. Kalau sesuai, maka akan kita lanjutkan. Nah, seperti itu. Kita lakukan komunikasi intens eh, eh, dengan editor jurnal. Nah, sampai mana? Oh ya, sampai ini tadi ya. Jadi kita lakukan komunikasi dulu dengan editor jurnal. Kira-kira artikel kita itu eh, bisa enggak diterima di jurnal tersebut? Bisa enggak diterima di jurnal yang Anda kelola misal? Oke, oh iya bisa diterima. Kalau bisa diterima baru kita kirim, dan kita kirimnya pun juga tidak lewat email. Kira kirimnya harus melalui OJS di jurnal tersebut. Nah, seperti itu. Atau mungkin kita lakukan prepare dulu. Kita persiapan dulu. Oh, kita ada target di jurnal A misalkan. Skupnya tentang apa? Skupnya tentang pendidikan. Oh, tentang pendidikan berarti kita harus melakukan penelitian tentang pendidikan. Sub-skupnya apa? Misalkan tentang English learning misalkan. Oh iya, jadi tentang pendidikan tentang English fokusnya kita lebih ke English learning. Nah, seperti itu. Nanti baru setelah itu kita lakukan submit. Tapi jangan lupa, kita walaupun melakukan submit normal dengan mempersiapkan manuskrip dulu, ketika kita sudah submit, lebih baik kita melakukan komunikasi juga dengan editor jurnal. Untuk apa? Melakukan komunikasi dengan editor jurnal paling tidak minimal itu tahu bahwa kita ini melakukan pengiriman artikel di jurnal yang dikelola. Nah, kadang itu karena mohon maaf kayak seperti jurnal yang sudah terindeks di Scopus ya, saking banyaknya yang mensubmit itu, saking banyaknya akhirnya kadang dibiarkan, kadang juga antriannya panjang. Nah, itu yang membuat apa itu kita susah untuk melakukan publish di jurnal tersebut. Kemudian selain itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari jurnal-jurnal yang benar-benar itu safety, yang benar-benar itu aman. Aman dari apa? Aman dari, kalau dalam bahasa para pengelola jurnal itu, aman dari predator. Nah, aman dari predator. Jadi bagaimana cara mencarinya? Ya, cara mencarinya paling tidak kita harus tahu linknya dulu. Linknya itu benar-benar original link. Nah, karena banyak jurnal, terutama yang terindeks di Scopus, itu banyak diklon. Jadi jurnal tersebut itu ada jurnal klon-klonnya. Nah, kita harus benar-benar bisa mengetahui, oh ini jurnalnya linknya asli atau tidak, original memang milik jurnal tersebut atau hanya klon misalkan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita melacaknya? Cara melacaknya yaitu yang pertama adalah dengan melalui SJR di Scientific Journal Ranking dulu. Nah, contoh misalkan seperti ini, kita melakukan pencarian di jurnal mana? Seperti ini. Misalkan di jurnal ini.
SCR. Ini kelihatan untuk share screen di online-nya ya. Kelihatan, Mbak? Kelihatan. Kita lihat di sini dulu, di SCR dulu. Kemudian kita masukkan ISSN dari jurnal tersebut. Barulah nanti akan muncul jurnal tersebut. Nah, ini akan muncul jurnal tersebut. Publishernya mana, kemudian negaranya mana, dan nama jurnalnya apa. Nah, nanti akan muncul di sana. Setelah kita masukkan ISSN di sini. Kemudian setelah itu kita klik nama jurnal tersebut. Nah, di situ nanti akan muncul secara otomatis subjek, area, dan kategori dari jurnal tersebut. Atau kalau dalam bahasa kita, fokus and scope-nya. Nah, ini kan tentang medicine, tentang kemudian setelah itu kita juga di sini mendapatkan informasi dari homepage jurnal yang original. Jadi yang tadi awalnya kita itu ragu, yang awalnya itu kita hanya tahu linknya saja, yang kita awalnya hanya tahu linknya saja, di sini itu linknya adalah link original dari jurnal tersebut. Tinggal kita klik, maka nanti akan muncul link original dari jurnal tersebut. Nah, seperti ini. Ini jurnal tersebut ini termasuk di kategori misalkan di Scopus di kuartil berapa. Di SCR ini nanti juga informasinya akan muncul. Nah, misalkan di sini kita lihat di SCR tersebut dia termasuk rankingnya di V2 di kuartil 2. Nah, seperti ini. Kemudian selain ini, apalagi yang harus kita lakukan agar kita aman, jurnal yang kita tuju itu aman. Nah, itu kita cek lewat Scopus. Nah, Scopus.com seperti ini. Jadi sebentar, Scopus.com di Scopus. Oh, ini sudah ada yang muncul. Ini kita langsung praktek untuk melacak agar kita itu kalau untuk mensubmit artikel itu di jurnal yang benar-benar aman, apalagi di jurnal yang terindeks di Scopus itu harus benar-benar aman. Bentar. Ini sinyalnya mungkin kurang bagus. Bentar. Akan seperti ini. Akan lama ini, agak loading. Ini aja. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian setelah muncul seperti ini, mohon maaf karena sinyalnya internet kurang bagus mungkin agak loading lama. Ini saya munculkan PPT-nya aja. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Ketika muncul seperti ini, nanti kita input dari ISSN di ISSN-nya jurnal tersebut. Nah, setelah kita input, maka kita lakukan pencarian. Nanti akan muncul nama jurnal tersebut. Setelah itu nanti akan muncul nama jurnal ini. Nama jurnal ini itu subjek areanya pasti sesuai dengan di scientific journal ranking tadi. Pasti harus sesuai. Kemudian yang harus benar-benar kita perhatikan di jurnal terutama yang terindeks Scopus
itu jurnal itu ketika kita lakukan submit sampai publish itu harus present. Jadi ada beberapa memang jurnal yang terindeks Scopus itu ada yang discontinue. Kuartil itu tidak menjamin. Kadang ada yang punya pemikiran, oh di kuartil 1 itu mungkin di tahun ini present, tahun depan pasti present lah, paling tidak turun di kuartil 2 atau kuartil 3. Tidak, itu belum jaminan. Jadi kadang ada juga di jurnal tersebut di peringkatnya di V1, di V1. Tapi di tahun berikutnya itu bisa discontinue. Nah, maka yang harus kita teliti adalah di sini bahwa di jurnal tersebut ketika kita melakukan submit sampai publish itu keterangannya di Scopus coverage years-nya itu present. Satu itu. Dan yang kedua, selain present itu juga harus Scopus content coverage-nya itu dokumen yang terpublish, misalkan ini ya di tahun 2024. Nah, itu juga harus ada dokumen yang masuk di Scopus seperti ini misalkan. Ini ada sekitar contohnya ada 29 dokumen yang sudah di indeks oleh Scopus dari jurnal ini. Mungkin seperti itu. Itu mungkin kita apa ya agar aman. Kadang karena memang kita submit di jurnal yang terindeks Scopus itu sudah susah payah, ternyata discontinue. Nah, oh kita sudah submit susah payah, sudah misalkan kalau jurnal tersebut berbayar, sudah berbayar mahal lagi misalkan. Kok discontinue kan seperti itu. Nah, seperti itu. Maka kita harus benar-benar jeli di wilayah ini. Di wilayah ini statusnya harus present, kemudian juga dokumennya itu update dokumen Scopus content coverage-nya itu yang di tahun baru, maksudnya di tahun misalkan saat ini 2024 itu sudah benar-benar terupdate di sana. Berbagi pengalaman saya tentang bagaimana untuk mendesain, kalau desainnya itu hampir sama, bagaimana triknya agar desain yang sudah kita rancang tadi itu bisa terpublish di Scopus. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan bagaimana cara submit, lalu juga cek and recheck apakah Scopus tersebut gitu. Baik, setelah pemaparan yang mendalam, kita akan langsung saja untuk membuka sesi tanya jawab. Ini adalah kesempatan emas untuk kita bertanya dan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai hal yang sudah dibahas sebelumnya. Kami mengapresiasi setiap pertanyaan yang diajukan karena ini menunjukkan komitmen terhadap unggulan akademis. Nah, kami mempersilahkan kepada dua orang penanya pada sesi tanya jawab kali ini. Untuknya dipersilakan untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu. Silakan kepada Bapak Risman Herdiansah untuk bertanya. Baik, terima kasih ya, kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risman Herdiansyah dari STAI Darul Falah, Prodi PGMI di semester 4. Izin Bapak untuk bertanya, perbedaan
dengan itu apa bagaimana? Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Risman yang telah bertanya. Sambil menunggu rekan-rekan yang akan bertanya lagi, boleh mungkin Pak untuk dijawab. Maka kepada Ibu Riziana Hirda yang ingin bertanya. Ataupun teman-teman yang lainnya yang ingin untuk mengajukan pertanyaan. Atau sambil menunggu rekan-rekan yang akan bertanya, kita beri waktu untuk Bapak Ibnu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak pertama. Oke, terima kasih. Sungguh pertanyaan yang sangat menarik sekali tentang WOS dan kuartil. Jadi Web of Science itu merupakan sebuah layanan pengindekan yang dikelola oleh Clarivate Analytics. Nah, itu merupakan sebuah database yang terbesar dan juga terkenal untuk sebuah penelitian akademik. Kemudian fungsinya apa? Fungsi dari WOS itu untuk mengindeks dari artikel-artikel dari ribuan jurnal akademik dari berbagai bidang ilmu. Nah, termasuk itu juga akan memberikan akses ke metadata artikel, mungkin kutipan, dan juga berbagai metrik yang lain. Mungkin seperti itu. Kemudian kuartil itu apa? Nah, kuartil itu merupakan metode peringkat jurnal berdasarkan impact factor atau faktor dampak atau metrik lain untuk mengukur kualitas dan pengaruh jurnal. Kemudian fungsinya untuk apa? Jadi gini seperti di jurnal-jurnal dalam database seperti WOS, kemudian Scopus itu dibagi menjadi 4 peringkatnya. Ada V1, ada V2, kemudian ada V3, ada kuartil 4. Kemudian V1 atau kuartil 1 itu jurnal-jurnal mereka jurnal-jurnal
itu yang termasuk dalam 25% teratas dalam kategori mereka. Dalam kategori yang masuk di metrik mereka. Kemudian yang masuk di kuartil 2 itu seperti apa? Yaitu jurnal-jurnal yang berada di antara 25% itu sampai ke angka 50%. Menurut data metrik mereka. Kemudian yang kuartil 3, itu jurnal-jurnal yang berada di antara 50 sampai 75%. Kemudian yang di kuartil 4 itu jurnal-jurnal yang berada di angka 25% di kuartil. Nah, kemudian kuartil sering itu digunakan untuk menilai prestis atau kualitas jurnal tersebut. Seperti mungkin kalau di jurnal nasional itu ya, itu ada Sinta 1, 2, 3, 4 sampai 6. Nah, kalau Sinta 1 itu sampai 6 itu kita kan melakukan pengajuan ke yang bagian ke Kemendikbud. Dan seperti itu. Nah, nanti akhirnya yang akan muncul jurnal ini mendapatkan akreditasi Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Nah, kalau di Scopus itu nanti ada prestisnya, peringkat itu ya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Nah, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Dan itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Oke, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah menjawab pertanyaan Bapak Rizwan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami masih memiliki 1 orang penanya untuk memberikan pertanyaannya. Kepada rekan-rekan yang dari UKM ICT ataupun dari yang lainnya. Enggak. Maka kepada Bapak DPI Syahril Unugiri, apakah ada yang ditanyakan Bapak? Terima kasih. Selamat siang Pak Ibnu. Alhamdulillah luar biasa materi. Suara saya bisa didengar ya? Bisa Bapak terdengar. Luar biasa untuk materi pada siang hari ini. Mungkin sebenarnya sharing aja. Mungkin Pak Ibnu bisa memberikan pengalaman kepada kita-kita semua lah. Ya, memberikan pengalaman kepada kita semua sebenarnya trik and triknya agar kita bisa lolos ke jurnal Scopus itu seperti apa gitu kan gitu, sehingga kita ini yang mungkin sebagai mahasiswa masih minim dengan biaya Pak Ibnu, masih minim dengan biaya. Kira-kira mungkin cara mencari atau mungkin kita membuat untuk bisa terbit ke Scopus itu seperti apa? Ngoten mawon. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Sahri. Maka kepada Bapak Ibu Soleh untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Sahri Unugiri ya, dari Pak Sahri Unugiri. Mungkin
ini sebentar, saya share dulu. Nah, bagaimana sih tadi sedikit saya berikan gambaran bagaimana sih agar kita itu bisa mencari jurnal, ya kan, bisa tembus di Scopus dan itu free, nah itu ya, itu free. Atau mungkin kita bisa dengan mudah untuk publish di sana. Nah, salah satu caranya adalah dengan kita melakukan komunikasi terlebih dahulu. Jadi ada dua trik yang mungkin beberapa kali sudah saya praktekkan. Yang pertama itu saya persiapkan manuskrip dulu. Saya persiapkan manuskrip dulu, kemudian saya sesuaikan dengan fokus dan scope dari jurnal tersebut. Kemudian setelah itu baru saya lakukan submit, baru saya lakukan komunikasi dengan editornya. Nah itu. Dan trik yang kedua itu saya lakukan komunikasi dengan editornya terlebih dahulu. Jadi langkah kedua ini itu bisa menjadi langkah pertama. Jadi saya lakukan komunikasi dengan editornya dulu. Saya tanya apakah artikel saya ini bisa diterima atau artikel saya ini mungkin apa tidak sesuai dengan fokus dan cukup jurnal yang Anda kelola, misalkan. Kalau misalkan oh ya sesuai, dan misalkan oh ya bisa diterima, ya. Di situ nanti akan ada komunikasi, termasuk salah satunya komunikasi biaya. Nah, sebenarnya tentang komunikasi biaya itu setiap jurnal itu pasti mencantumkan, hampir semuanya 99%, tidak semuanya, 99% tentang biaya di jurnal yang terindeks Scopus itu pasti akan dicantumkan berapa. Nah, contoh misalkan seperti ini. Ini ya, screen ini untuk internet. Di jurnal. Nah, misalkan ini. Nah, yang kita dengan mudah untuk melihat itu. Bentar. Kalau di Springer itu kita agak susah karena harus benar-benar komunikasinya intent dengan editornya di Springer ini. Kalau yang mudah ini misalkan ya, di kasus start misalkan. Nah, ini masuk di Scopus V3. Oh, ini author guideline. Misalkan ini. Misalkan ini. Nah, ini di Scopus Himpat misalkan. Ini sebagai salah satu contoh. Tidak harus di sini. Ini hanya sebagai salah satu contoh. Nah, di sini akan ada keterangan berapa biaya yang harus kita keluarkan ketika publish di jurnal ini. Nah, ini publication fee, education, ini 1000 USD. Contoh misalkan, ini hanya sebagai contoh. Atau kalau misalkan yang free itu pasti di sini nanti akan tertulis free. Nah, seperti itu. Ini hanya sebagai salah satu contoh. Bagaimana cara kita mencari, kalau misalkan free, oke lah kita submit. Kemudian kita lakukan komunikasi dengan editornya. Nah, pola komunikasinya misalkan seperti ini. Contoh, misalkan ini hanya sebagai salah satu contoh. Nah, atau mungkin bisa juga misalkan saya carikan
Bentar. Kasih start. Seperti ini, kita melakukan komunikasi, kemudian kita tanya tentang berapa apa itu biaya yang ada di jurnal tersebut. Mungkin bisa juga kita lakukan komunikasi intens dengan apa itu dengan editor jurnal. Itu mungkin seperti itu dari saya. Yang penting kalau kita itu mau melakukan publish di jurnal, baik itu terindeks Scopus maupun tidak, maka kalau kita itu mengikuti trik ini, maka harus ada komunikasi intens dengan editor. Supaya apa? Supaya artikel kita itu bisa masuk tidak. Misalkan ada biayanya berapa? Nah, seperti itu. Mungkin itu Pak Sahri dari Unugiri. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu Soleh yang sudah memberikan ilmu yang sangat vital dan sangat bermanfaat bagi kita. Isinya daging semua ya Bapak, Masya Allah. Akhiri acara yang penuh ilmu ini, kita akan melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Oleh karena itu, diharapkan semuanya untuk on kamera dan siapkan gaya terbaiknya. Oke, dimulai dari slide pertama. Siapa? Hitungan ketiga, slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan semuanya yang sangat kami hargai. Untuk pengumuman, sertifikat kegiatan akan dibagikan di grup setelah Zoom ini selesai. Sebagai penutup, kita ucapkan hamdalah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung terselenggaranya workshop ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal berharga untuk masa depan kita yang gemilang. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selalunya Pak. Mungkin habis ini saya jawab sertifikatnya. Terima kasih Pak Ibnu. Jadi kalau saya sedikit buat bantu dengan Pak Ibnu ya. Pulang dari Bandung bawa oleh-oleh dan jajan khasnya. Staida Bandung semakin maju dan selalu banyak berkahnya. Amin. Yang sama untuk Bapak ya Pak. Nanti insya Allah saya untuk ke Jawa Timur Pak sama Pak Dr. Pak. Insya Allah. Ya, Aturan Pak, saya izin lift dulu Pak Soleh dan teman-teman semuanya. Saya juga izin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya.